Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Trihandra Cahyono. Saya mengajar mata pelajaran produktif Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Ar-Rahmah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik video pembelajaran di SMK Ar-Rahmah kelas 11 TKJ mata pelajaran Teknologi Jaringan Berbasis Luas dengan materi pokok fungsi alat kerja fiber optik dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, supaya pembelajarannya bermanfaat. Oke, ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran kita lebih bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sudah masuk ya, ada 18 yang sudah absen. Di sini dia sudah, Ines sudah, Zian sudah, Titi sudah, Farhanun sudah, Fairani sudah, Ahmad Faiz, Rafiq, Naura, Arifin, lalu ada Ngilmi, J, Arfan, Afrianto, Ibna, Roven, Rizky, Indri, Aulia. Oke, nihil ya. Terima kasih sudah mengisi absen untuk hari ini. Oke, sebelum kita membahas materi hari ini, nah minggu kemarin kita sudah membahas materi apa ya? Ada yang masih ingat? Saya Pak. Oke, Hani. Di materi sebelumnya, kita mempelajari tentang jaringan nirkabel atau fibers, yaitu jaringan yang tanpa menggunakan kabel sebagai media penghubungnya, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik. Oke. Nah, kemarin kita membahas tentang jaringan kabel, yaitu jaringan yang tidak menggunakan kabel melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai penghubung atau konektornya. Nah, oke, selanjutnya sebentar lagi kan PKL. Nah, di materi nanti yang kita bahas, materi yang nanti akan kalian gunakan di PKL. Nah, makanya nanti silakan diperhatikan secara baik-baik, secara seksama supaya materi hari ini yang nanti kalian besok implementasikan di PKL itu bisa digunakan. Nah, sebagai motivasi kalian untuk PKL besok, jadi silakan materi hari ini dimaksimalkan supaya nanti kalian bisa mendapatkan materi itu bekal besok kalian PKL. Nah, itu ya untuk motivasi hari ini. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membahas tentang materi fungsi dari alat kerja fiber optik. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas, lalu hari ini kita akan membahas kira-kira alat-alatnya apa saja toh yang nanti digunakan untuk di jaringan fiber optik, mulai dari K3 keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja di fiber optik, lalu nanti jenis-jenis alatnya, lalu nanti penerapan atau prosedur penggunaan alat-alat di fiber optik. Nah, itu ya. Sebelum kita membahas pemaparan materi hari ini, silakan kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu. Nah, pretest nanti digunakan untuk mengukur
Kira-kira sebelum kalian mendapatkan materi di hari ini, nah pemahaman kalian di materi ini sampai apa? Nah nanti kalian mengerjakan tes, lalu nanti di akhir kalian juga mengerjakan post test sebagai perbandingan di awal sebelum mendapatkan materi dan di akhir setelah mendapatkan materi kalian nanti hasilnya dapat berapa. Itu perbandingan di tes di awal dan di post test di akhir. Itu ya. Nah silakan dibuka link pretestnya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi kita di hari ini yaitu tentang fungsi alat kerja fiber optik. Silakan perhatikan tayangan di depan. Oke, nah materi pokok di fungsi alat kerja fiber optik adalah yang pertama tentang K3 alat kerja fiber optik, yaitu keselamatan kerja pada penggunaan alat kerja fiber optik. Selanjutnya fungsi alat kerja fiber optik. Jadi alat-alat kerja di fiber optik itu nanti fungsinya apa saja setiap peralatan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada prosedur penggunaan. Jadi bagaimana prosedur penggunaan pada masing-masing alat kerja fiber optik itu nanti yang kita bahas di materi pokok hari ini. Tentang fungsi alat kerja fiber optik. Nah, alat-alat fiber optik dan fungsinya adalah seperangkat alat instalasi yang dipakai untuk memasang kabel fiber optik. Nah, ada beberapa macam jenis perangkat fiber optik yang dipakai seperti alat untuk pemeriksaan inti core dan terbersih core fiber optik atau inti fiber optik. Nah, yang pertama ada yang namanya fusion splicer. Apa itu fusion splicer? Nah, alat ini digunakan untuk menyambungkan serat optik dan alat yang digunakan untuk menyambungkan core serat optik, yang mana serat yang dimaksud terbuat dari kaca serta menerapkan daya listrik yang dirubah menjadi media sinar berbentuk laser atau cahaya. Itu diffusion splicer, alat kerja fiber optik yang pertama. Nah, yang kedua tentang cleaver. Apa itu cleaver? Cleaver adalah alat yang memiliki fungsi untuk memotong core. Kalau tadi fusion splicer untuk menyambungkan, nah cleaver di sini untuk memotong core. Mungkin kalian ingat yang namanya crimping ya, itu juga bisa untuk memotong kabel tembaga yaitu kabel TP. Nah, untuk di fiber optik kita punya alat khusus namanya cleaver untuk memotong core. Nah, ketika ditemukan pada kulit kabel optik yang sudah dikupas lalu dipotong dengan cleaver. Nah, untuk memotongnya perlu menggunakan cleaver ini. Dengan begitu pada bagian serat kacanya bisa terpotong dengan rapi. Jadi tidak bisa sembarang menggunakan alat pemotong, apalagi menggunakan gunting. Itu nanti inti fiber optiknya bisa tidak rapi. Makanya menggunakan yang namanya cleaver, alat khusus untuk memotong inti dari kabel fiber optik. Nah, selanjutnya ada stripper. Apa itu stripper? Stripper merupakan alat yang digunakan untuk memotong serta mengupas kulit. Kalau cleaver untuk memotong inti, nah sedangkan stripper untuk mengupas dan memotong kulit dari kabel fiber optik. Hampir sama seperti stripper di kabel TP ya. Cuma bentuknya ada berbeda di sini di stripper. Nah, selanjutnya ada optical power meter atau nanti sering kita sebut sebagai OPM. Nah, apa itu OPM, optical power meter? Berfungsi untuk melakukan pengukuran atau penilaian total redaman dari loss yang terdapat dalam kabel serat optik secara akurat. Fungsi OPM lainnya yaitu digunakan untuk mengukur kekuatan daya dari sinyal sebuah cahaya yang ditransmisikan melalui kabel serat optik. Jadi kabel fiber optik harus diukur dulu kira-kira redaman sinyalnya berapa atau kira-kira panjang sinyalnya berapa atau karena murni menggunakan sinyal gelombang cahaya. Beda kalau kabel TP menggunakan gelombang elektrik atau listrik, itu di OPM.
Nah, selanjutnya ada optical time domain reflectometer atau sering disebut sebagai OTDR. Nah, fungsinya apa toh? Nah, OTDR berfungsi sebagai peralatan optoelektronik yang digunakan untuk mengukur parameter-parameter seperti pelemahan atau attenuation, lalu panjang gelombang, kehilangan penceraian dan penyambung pada fiber optik dalam sistem telekomunikasi secara optik. Jadi kalau tadi OPM untuk mengukur redaman loss, sedangkan OTDR untuk mengukur panjang gelombang. Kira-kira nanti fiber optik ini sejauh mana atau berapa kilometer supaya nanti dapat digunakan di jaringan fiber optik. Mungkin bedanya dengan kabel TP, kalau kabel TP maksimal 100 meter ya, kalau kita butuh yang namanya apa? Penguat sinyal. Nah, sedangkan fiber optik bisa sampai berkilo-kilometer. Itu bedanya TP dengan fiber. Oke, dari alat dan fungsi tadi kira-kira ada pertanyaan? OPM dan OTDR dalam segi bentuk hampir sama. Itu apa kira-kira perbedaannya ya, Pak? Oke. Pertanyaan dari Zian, OPM dan OTDR itu alatnya hampir sama. Nah, kira-kira bedanya di mana? Oke, seperti tadi yang kita jelaskan bahwa OPM dan OTDR ini bentuknya hampir sama. Cuma bedanya di sini tentang fungsi. Yang mana OPM itu digunakan untuk mengukur redaman loss, sedangkan OTDR mengukur panjang gelombang fiber optik. Jadi memang bentuknya agak sama ya, tapi nanti fungsinya yang dibedakan yang berbeda. Itu kenapa bentuknya sama tapi fungsinya berbeda. Itu ya Zian dan semuanya tentang perbedaan antara OTDR dan OPM. Oke, nah selanjutnya saya akan memberikan permasalahan yang nantinya akan kalian pecahkan, kalian carikan solusinya dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi nanti kita akan bagi kelompok seperti biasa, lalu kalian membahas di diskusi tersebut dan apa permasalahan yang akan kalian selesaikan dalam satu kelompok tersebut. Nah, kira-kira permasalahan nanti yang akan kalian selesaikan itu seperti apa ya? Atau apa kira-kira permasalahannya? Ada yang bisa menebak? Oke, apa UJ? Ya tentang alat kerja fiber optik tadi Pak yang tadi dibahas. Oke, selanjutnya kita akan membagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kalian nanti supaya bisa berdiskusi ke dalam kelompok kalian masing-masing. Oke, Pak Ketua, maju. Silakan bagi kelompoknya. Nah, bebas mau bagi kelompoknya seperti apa. Untuk yang kita lihat, silakan dibagi urut aja biar nanti. Oke. Saya bagi kelompok. Kelompok pertama ada saya, Uje, Alif, Arfan, Hanin. Yang kedua ada Ibna, Titis, Faiz, Afri. Lalu yang ketiga, ada Ilmi, Ola, Yumna, Naura. Yang keempat ada Ines, Rani, Indri, Jian. oke, ada 4 kelompok ya. Oke, terima kasih. Silakan boleh kembali ke tempat itu. Nah, ada 4 kelompok yang dibagi sama Pak Ketua tadi. Kelompok 1 di kelompoknya Pak Ketua, kelompoknya Rafiq ada 5 anak. Kelompok 2 ada 4, kelompok 3 ada 4, dan kelompok 4 kelompok terakhir ada 4 anak. Jadi ada 4 kelompok, 5, 4, 4, 4. Itu ya. Oke, selanjutnya kalian akan membahas LKPD, yaitu via online. Nanti setiap link, setiap kelompok berbeda-beda. Silakan nanti diakses, linknya ada di kelas online kita. Nah, nanti juga akan saya paparkan di LKPD-nya nanti seperti apa pengisiannya dan sebagainya. Oke, di masing-masing ketua kelompok sudah mengakses linknya ya. Nah, di link setiap kelompok itu berbeda-beda. Nah, di LKPD yang akan kalian bahas nanti seperti biasa ya, ada identitas. Jangan nanti langsung ditulis, diketikkan di situ. Kelompok 1 nanti siapa aja. Lalu kelasnya berapa, silahkan diketik langsung di situ. Nah, bisa kalian coba itu. Oke, nah selanjutnya di sini apa tuh yang perlu kalian selesaikan, kalian diskusikan, yaitu tentang alat fungsi dari alat kerja fiber
optik, mulai dari K3-nya tadi, lalu fungsi peralatannya dan prosedur penggunaan. Nah, nanti permasalahan-permasalahannya akan tertuang dalam bentuk soal yang akan kalian diskusikan. Yaitu ada sekitar 5 permasalahan atau 5 pertanyaan. Nah, ini setiap kelompok silahkan didiskusikan. Ada yang soal pertama langsung kalian kerjakan di kotak di sini ya. Nanti. Lalu yang kedua, lalu persoalan ketiga, keempat, dan kelima. Nanti ya. Silahkan nanti bisa didiskusikan di masing-masing kelompok. Nah, disitu langsung kalian kerjakan di LKPD tersebut, di link tersebut setiap kelompok nanti bisa duduk jadi satu kelompok per kelompok ya. Itu ya di LKPD. Nah, ada pertanyaan? Gak ada ya? Kalau nggak ada, silahkan boleh langsung gabung di kelompok masing-masing. Kan LKPD yang sudah kalian buka di masing-masing link, masing-masing kelompok. Oke, silahkan. Oke, silakan gabung ke kelompoknya masing-masing lalu diskusikan LKPD yang tadi sudah kalian buka di masing-masing link. Boleh bawa kursinya ke depan, 1, 2 aja, jangan banyak-banyak. Oke, kelompok 2 silakan diskusikan ya. Di sini ada KPD, nanti kalian diskusikan ada 5 poin. Yang poin 1, 2, 3 itu sebatas teori tentang alat kerja fiber optik. Nanti kalian bisa lihat di modul dan di googling internet. Nah, silakan bahasakan sendiri lalu tuangkan di poin 1, 2, dan 3. Nah, poin 4 dan 5 nanti tentang contoh satu alat fiber optik. Bisa ngambil 1, nanti nomor 4 ambil 1. Kalian cari gambar di e-modul atau di internet, lalu dipastikan di nomor 4 bawahnya diberi keterangan fungsinya apa fungsinya. Yang nomor 5 sama, kalian cari satu alat fiber optik di googling internet atau di e-modul, kalian copy pastekan di poin nomor 5, di bawahnya tentang prosedur penggunaan. Jadi nomor 4 tentang fungsi, nomor 5 tentang prosedur penggunaan. Itu ya kelompok 2. Oke, kelompok 3. Nah, kelompok 3 silakan didiskusikan ya di LKPD. Nah, silakan dicari di e-modul boleh, di internet boleh. Silakan dibahasakan sendiri. Oh, sebenarnya seperti ini. Nah, khusus untuk nomor 4 dan nomor 5, disitu kalian harus menyebutkan satu contoh. Nomor 4 satu contoh alat kerja fiber optik. Kalian cari satu, lalu di bawahnya dijabarkan fungsi-fungsi dari alat tersebut. Nomor 4. Yang nomor 5 sama, kalian mencari satu contoh alat fiber optik, lalu di bawahnya dijabarkan prosedur. Jadi yang nomor 4 tadi tentang fungsi, yang nomor 5 tentang prosedur. Itu ya. Oke, silakan didiskusikan. Oke, kelompok terakhir, kelompok keempat. Nah, silakan diskusikan ya di LKPD-nya. Di situ ada beberapa permasalahan, ada 5 poin. Nah, poin 1 dan poin 3 itu mungkin sebatas teori. Kalian bisa cari di modul, bisa kalian googling di internet. Nah, dibahasakan sendiri, lalu dituangkan di LKPD yang ada di sana. Nah, di poin 4 dan poin 5 itu kalian menyebutkan satu contoh alat kerja fiber optik. Lalu di nomor 4 setelah kalian cari gambar, lalu kalian copy, kalian pastikan di situ nomor 4, di bawahnya diberikan keterangan fungsi-fungsinya. Nah, yang nomor 5 adalah prosedur. Jadi nomor 4 ada gambar, bawahnya ada fungsi-fungsi. Nah, nomor 5 ada gambar, bawahnya prosedur penggunaan. Nah, itu ya, silakan didiskusikan. Ketika masuk
Nah, oke, saya akan memantau hasil dari diskusi masing-masing kelompok ya. Kelompok 1, oh ini sudah sekitar berapa persen? Oke, sekitar 70% ya kelompok 1. Lalu kelompok 2, kelompoknya Afri sekitar berapa nih? Oke, 80% ya. Oke, 80%. Kelompok 3. Kelompok 3 kelompoknya siapa ya kelompok 3? Kelompoknya ini, oke, berapa persen? Kita cek. Oke, sudah. Oke, hampir ya berapa? 85-90% ya. Kelompok 4, kelompok terakhir. Kelompoknya Ines. Oke, sudah hampir selesai 90%. Sip. Nah, silakan diselesaikan waktunya 5 menit lagi ya. Lalu nanti kalian presentasi setiap masing-masing kelompok. Oke, sudah semua ya. Nah, selanjutnya kalian akan presentasi di depan. Jadi nanti setiap kelompok presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti kalian presentasinya hanya di poin 4 dan poin 5 per kelompok. Jadi kelompok 1 menjelaskan poin 4 dan poin 5. Kelompok 2 poin 4 dan poin 5 seterusnya. Kenapa kita hanya presentasi poin 4 dan 5? Karena di poin 4 dan 5 kita fokus ke materi yang hari ini kita bahas, yaitu tentang alat kerja fiber optik. Nah, di poin 4 nanti kalian menjelaskan satu contoh alatnya, lalu menjelaskan fungsi. Nah, di poin 5 kalian menjelaskan satu alat, lalu menjelaskan prosedur. Jadi itu yang nanti kita bahas, kalian presentasikan di depan. Jangan lupa nanti nilai presentasi kalian akan saya nilai dari sikap masing-masing individu, bagaimana menjelaskan, bagaimana memaparkan, bagaimana menyajikan presentasi saat kelompok kalian maju di depan. Jadi seperti gestur tubuh, kalian mau menjelaskan itu ya harusnya ke audiens. Jadi jangan membelakang kayak gini, nah itu nanti nilainya ya pasti berkurang. Saat kami jalan begini, nah nomor 4 gini loh, nah, boleh menunjuk. Yang penting kalian menghadap ke, boleh sesekali nengok, tapi langsung menghadap ke audiens. Jadi itu nanti akan masuk ke nilai keterampilan yang akan kita nilai hari ini. Itu ya, nanti dimulai dari kelompok 1 lalu lanjut seterusnya. Jangan lupa nanti kelompok lain memperhatikan dan menanggapi kira-kira bagaimana presentasi dari kelompok lain yang sedang maju presentasi. Itu ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 silahkan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Perkenalkan, saya Naura Zulfarazmi. Di sini saya sebagai moderator sekaligus operator. Dan di sebelah kiri saya ada Aisyah Fiatodini sebagai penjelas, dan di sebelah kirinya lagi ada Oleh Zurutinisa sebagai penjelas. Oleh kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami di kelompok 3. Langsung saja kepada Ilmi dan Aulia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari cleaver. Yang pertama, media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Yang kedua, untuk mengetahui arah sinyal dengan penunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Untuk yang kedua, kami akan menjelaskan tentang prosedur. Salah satu contoh alat kerja fiber optik yaitu machine splicer. Yang pertama, siapkan bahan-bahan dan peralatan yang digunakan untuk penyambungan seperti serat optik, sleeve protection, fiber striper, fiber cleaver,
tisu alkohol 90%, sarung tangan karet, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, masukkan slip protection ke salah satu ujung serat yang akan disambungkan, di mana fungsi slip protection sendiri adalah sebagai lapisan penguat di titik penyambungan dan juga berperan sebagai lapisan plating pengganti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi. Oke, langkah selanjutnya yaitu masukkan slave protection ke salah satu ujung serat yang akan kita sambungkan. Fungsinya sebagai lapisan penguat dan sebagai titik penguat di titik penyambungan dan juga berperan sebagai lapisan coating pengganti. Terus selanjutnya yaitu potong kedua ujung serat menggunakan fiber cleaver menggunakan mata pisau khusus yang berbentuk bulat dan dengan mata pisau yang sangat tajam sehingga ujung dari fiber terpotong dengan rata. Oke, selanjutnya cara meletakkan kedua ujung fiber yang akan disambungkan haruslah mendekati ujung batang dioda, tapi nggak boleh juga melebihinya. Untuk mengeceknya bisa lihat di LCD Fusion Splicer. Jika posisi kedua ujung kurang sesuai maka dapat dilakukan penyambungan. Yang terakhir, pada alat ini biasanya telah tersedia slot untuk peleburan slave protector. Setelah penyambungan selesai maka leburkan. Meleburkannya itu di titik penyambungan sehingga terlindung dari kotoran maupun dapat terputus secara dadakan. Mungkin Oke, terima kasih kepada Manisha dan Aulia yang sudah bersedia menjelaskan. Langsung saja masuk ke sesi tanggapan. Ada yang mau menanggapi? Jadi untuk function splicer, prosedur penggunaannya sekitar lebih rumit dari prosedur penggunaan alat fiber optik yang lainnya. Ya, benar sekali. Karena di fusion splicer ada proses peleburan inti kabel fiber optik yang nantinya akan disambungkan dengan ujung inti kabel fiber optik yang satunya. Sekian. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan tanggapannya. Oke, jadi di sini kesimpulannya, fungsi cleaver itu mengupas kulit dan kabel, sedangkan fungsi fusion splicer menyambungkan antar ujung dari fiber optik. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri plus kelompok 3. Oke, dari hasil materi hari ini, dari pemaparan materi, lalu kalian diberikan permasalahan dalam bentuk diskusi kelompok, yaitu dituangkan di LKPD. Lalu kalian berdiskusi di masing-masing kelompok, kalian mengerjakan, lalu kalian maju presentasi di depan, lalu ada tanggapan dari kelompok lain, kalian menjelaskan. Nah, kira-kira dari hasil refleksi pembelajaran kita hari ini atau kesimpulan, ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Oke, Faiz, Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah tentang perbedaan dari alat kerja fiber optik, mulai dari fungsi dan prosedur penggunaannya, juga tentang bagaimana keselamatan dalam kita menggunakan alat kerja fiber optik. Oke, bagus sekali ya kesimpulan dari Faiz, yaitu tentang fungsi dan prosedur penggunaan dari alat kerja fiber optik. Di samping itu juga tentang keselamatan, bagaimana kita dalam bekerja saat menggunakan alat kerja fiber optik. Itu ya kesimpulan refleksi kita hari ini. Oke, beri plus kita semua. Oke, selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian dari tadi pemaparan materi, lalu kalian diskusi kelompok, nah bagaimana sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Nah, kalian mengerjakan post test. Silakan dibuka link post testnya. Oke, sudah dikirim semua ya. Nah, kita lihat hasil dari post test hari ini. Nah, ini yang bisa kalian lihat hasilnya. Ada yang
sudah mencapai KKM yaitu 75 ke atas, nah yang belum, nah nanti mungkin dipelajari kembali di materi kita hari ini supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Nah itu ya hasil tes hari ini. Oke, kita akan meregangkan sedikit otot karena tadi kita sudah membahas materi yang sedikit berat mungkin karena materinya tentang alat hidrolik. Kita akan sedikit peregangan otot ya, kita sedikit ice breathing. Oke, silahkan berdiri di sebelah selatan, lalu rombongannya Arfan di sebelah kanan, kanan. Yuk berdiri. Oke. Nah, kita akan melakukan ice breathing ya. Nah, kita akan permainan. Nah, permainannya apa ya kira-kira? Nah, permainannya tentang ibu berkata. Mungkin ada yang pernah dengar, lalu mungkin ada yang baru dengar pertama kali. Nah, nanti permainannya adalah saat saya bilang ibu berkata apa, nah kalian melakukan. Mungkin saya akan memberikan contoh, nah lalu kalian menirukan. Contoh, nanti bilang ibu berkata pegang kepala, kan pegang kepala. Ibu berkata pegang hidung. Ibu berkata bilang cheese, kalian bilang cheese. Nanti yang salah, yang gerakannya keliru silahkan maju ke depan, lalu kita berikan sedikit punishment, hukuman. Kira-kira apa yang gerakannya keliru? Nanti mungkin nyanyi atau apa-apa gitu ya. Oke, kita akan coba tes. Oke, silakan diposisikan serelax mungkin. Oke, saya. Nah, ibu berkata pegang kepala. Ibu berkata pegang pipi. Ibu berkata pegang perut. Ibu berkata pegang siku. Ibu berkata pegang pundak. Pegang telinga. Ya, sama yang salah. Saya pegang sama, yang pegang maju. Yang pegang maju. Yang pegang maju. Yang pegang maju siapa tadi? Nah, permainan kita kan instruksi ibu berkata, kalian melakukan. Nah, kalau tidak ada instruksi ibu berkata, nah berarti kalian salah menirukan gerakan. Nah, kalau tidak ada ibu berkata, ya kalian diam. Kan tidak ada ibu berkata tuh. Ya, misalkan siapa maju? Maju, siapa tadi ya? Salah, gerakannya maju. Nah, oke, itu ya sedikit update kita hari ini, semoga menjadikan tubuh kita sedikit rileks, meregangkan, atau mungkin boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, di pembelajaran selanjutnya di minggu depan, nah kita akan membahas tentang implementasi dari alat kerja fiber optik. Kalau hari ini tentang bagaimana penjelasan teori dan teorinya, nah minggu depan kita mengimplementasikan. Nah, kira-kira bagaimana penggunaan dari alat kerja fiber optik itu ya. Nah, oke, di materi hari ini sudah cukup kita bahas karena waktunya juga sudah mau habis. Nah, untuk hari ini mungkin kita cukupkan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Ketua Taufik dipimpin berdoa. Adalah sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita akhiri dengan doa dimulai. Oke, sampai jumpa minggu depan. Silakan dipelajari kembali materi hari ini. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.